Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan apresiasi atas upaya dan juga kerja keras pemerintah Provinsi NTT dalam menyelesaikan pembangunan jalan provinsi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT Maksi Nadabu menerima penghargaan sebagai provinsi peringkat ketiga terbaik bidang kebinamargaan dalam penyelenggaraan jalan untuk kategori pemerintah daerah. Kita akan bersama Pak Kadis pagi hari ini di ujung telepon. Lintas Ende Pagi. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Kadis, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, khususnya masyarakat Ende. Baik, Pak Kadis, Provisiat ya, dan kami ikut bangga nih, Dinas PUPR NTT sudah mengharumkan nama NTT di kancah nasional. Peringkat ketiga terbaik bidang kebinamargaan dalam penyelenggaraan jalan untuk kategori pemerintah daerah ya. Nah, kalau boleh tahu ini aspek penilaiannya apa saja nih Pak Kadis? Ya, jadi dalam rangka Hari Jalan, pemerintah pusat meluncurkan penilaian kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota terhadap kinerja mereka dalam mengelola jalan. Ya. Jadi indikator utamanya adalah adanya peningkatan kondisi kemantapan jalan, begitu. Nah, waktu itu mereka melakukan penilaian dengan mengirimkan tim dari pusat untuk langsung terjun ke semua daerah, provinsi, kabupaten, kota, begitu. Oke, baik. Kondisi kemantapan jalan ini bisa dijelaskan Pak Kadis seperti apa ini? Iya, jadi pemerintah provinsi NTT ini sebenarnya dari awal tahun 2019 itu kondisi jalan dalam kondisi mantap itu sangat kecil ya, masih kecil. Jadi rata-rata itu di bawah 60-an persen ya. Dari panjang jalan total 2.650 km itu total panjang jalan provinsi di NTT. Nah, karena itu tim dari pusat melihat dan mengapresiasi bagaimana keseriusan pemerintah provinsi dalam mengurus jalan provinsi yang dalam kondisi tidak mantap itu untuk mewujudkannya menjadi kondisi yang mantap dalam beberapa tahun, khususnya dalam 3 tahun terakhir ini, begitu. Baik, berarti ada peningkatan seperti itu Pak Kadis ya? Iya, benar sekali. Dan penilaian seperti ini apakah rutin dilaksanakan setiap tahun Pak Kadis? Ya, ini akan rutin setiap tahun dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Bagaimana keseriusan pemerintah daerah untuk mengurus jalan, karena memang urusan jalan ini adalah urusan wajib dan menyangkut pelayanan dasar seperti itu, sehingga pemerintah pusat memandang penting sekali untuk memastikan bahwa daerah juga serius untuk mengurus jalan. Begitu. Baik, untuk tahun ini Provinsi NTT mendapat urutan ketiga ya. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya nih Pak Kadis? Ya, ini pertama sekali kita mendapat mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, mendapat juara 3 tingkat nasional. Jadi ini pertama sekali. Dan memang kalau kita melihat dari sejarah sebelum-sebelumnya, memang pengurusan jalan di NTT ya terkesan biasa, karena memang di satu sisi kita maklumi bahwa kemampuan pendanaan pemerintah itu masih terbatas ya. Nah, hari ini atau sampai dengan detik ini ya kita bersyukur karena di bawah pemerintahan Bapak Victor Bungtilo Leskodat dan Bapak Yosef Naisoi, mereka benar-benar mengarahkan kemampuannya untuk mengurus jalan. Jadi berkonsentrasi kepada penyelesaian jalan yang nantinya akan memicu pertumbuhan pariwisata yang menjadi lokomotif atau prime mover dari Grand Design Pembangunan Daerah Provinsi NTT. Seperti itu. Baik, dan ini juga mendukung pariwisata di NTT ya, yang makin hari makin dikenal oleh masyarakat luas begitu Pak Kadis ya.
Oke, Betul baik. sekali. Ini adalah tahun pertama NTT mendapatkan penghargaan semacam ini ya. Program kerja Ya. seperti apa nih Pak Kadis yang membuat tahun ini jadi berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya? Strategi-strategi seperti apa nih yang diterapkan di tahun 2021 ini? Ya, baik. Jadi sebenarnya kita melakukan kerja terhadap penanganan jalan ini, istilah kami kerja besar, dan itu memang butuh strategi dan perhatian serius. Karena kita harus menyelesaikan panjang jalan dalam kondisi tidak mantap sejak tahun 2019 itu adalah 906,12 kilometer. Itu total seluruh jalan dalam kondisi tidak mantap di jalan provinsi di NTT. Nah, karena itu kita harus pasang strategi. Bagaimana caranya? Kami melihat memang kondisi di lapangan yang paling krusial adalah jarak tempuh dari satu tempat ke satu tempat di daerah itu yang mengalami kondisi jalan rusak, itu ternyata membutuhkan kecepatan tempuh yang rendah dan berakibat kepada waktu tempuh rata-rata menjadi tinggi. Jadi misalkan satu tempat jaraknya 40, dari satu tempat ke satu tempat 40 kilo, itu sebelumnya kalau kondisi jalan yang rusak itu kita bisa tempuh bisa sampai 3-4 jam, hanya 40 kilo. Nah, karena itu kami berpikir harus diselesaikan jalan ini untuk menurunkan waktu tempuh rata-ratanya. Nah, karena itu kami berpikir untuk menurunkan waktu tempuh rata-rata tidak perlu semuanya dikasih aspal. Karena kita tahu untuk mengaspal sebuah jalan itu per kilo di atas rata-rata di atas 3 miliar lebih, dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan 906 kita butuh hampir 4 triliunan. Nah, di satu sisi kita punya keterbatasan kemampuan pendanaan. Nah, dengan dua kondisi yang kita hadapi sekaligus, ya, waktu tempuh rata-rata sangat tinggi, kemudian keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka kami berpikir mesti melakukan terobosan-terobosan. Dan ternyata di satu sisi secara teknis kami memilih konstruksinya itu tidak semua harus aspal, jadi dikombinasikan dengan istilah tekniknya itu GO atau grading operation atau lapis perata, kemudian dikombinasikan dengan HRS. Nah, ini artinya untuk menyelesaikan seluruh jalan itu tidak sampai harus membutuhkan 4 triliun. Di sisi lain memang kebutuhan juga masih tinggi duitnya, maka kami mempresentasikan kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur bahwa memang mesti ada upaya-upaya terobosan pendanaan, dan syukur Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur merespon dengan melakukan upaya-upaya untuk kita meminjam, ya. Jadi akhirnya kita mendapatkan pinjaman daerah, dan untuk tahun ini pinjaman daerahnya itu cukup besar, ya, cukup besar. Untuk membiayai jalan saja kami mendapatkan pinjaman daerah yaitu sebesar 898 miliar lebih untuk membiayai total 76 ruas dengan 491 kilo. Nah, selain pinjaman daerah, kita juga ada kombinasi dengan pembiayaan dari DAP, kemudian ada dari DAU sedikit, dan ada juga dari PHJD atau program hibah jalan daerah yang dikhususkan untuk mendukung daerah destinasi pariwisata premium yaitu Labuan Bajo. Nah, kombinasi semua sumber pendanaan ini maka membuat di tahun ini 2021 itu kita mampu untuk mengerjakan jalan itu 518 km lebih. Nah, ini satu terobosan luar biasa, dan ini baru pertama kita bisa mengerjakan jalan di atas rata-rata 100 kilo setiap tahun. Jadi itu terobosan yang luar biasa dengan pinjaman daerah, maka kita bisa mewujudkan ini. Dan sebelumnya di tahun 2020 ya. kita juga mendapat alokasi pinjaman daerah. Jadi untuk menyelesaikan 906 km jalan yang
dalam kondisi tidak mantap itu, sejak tahun 2020 sudah ada terobosan pinjaman daerah. Dan itu kita bisa mengerjakan 365 km lebih. Sehingga tahun 2021 518 km lebih, maka total semua kita bisa mengerjakan, sisanya itu hanya sisa 20-an kilo, itu akan kita selesaikan nanti di 2022 nanti. Seperti itu. Nah, ini kerja-kerja besar ini yang belum pernah kita kita lakukan sebelumnya. Ya, tadi memang kita akui karena kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas. Jadi sebelum-sebelumnya kita bisa mengerjakan setiap tahun itu di bawah 100 km per tahun untuk membiayai jalan provinsi. Demikian. Baik, jadi targetnya untuk tahun 2022 nanti ini yang sudah di depan mata ya, tinggal berapa hari lagi nih, hitungan jari begitu Pak Kadis ya. Ini targetnya bahwa 20-an kilo yang tersisa ini akan selesai kan, akan diselesaikan di tahun 2022 ya Pak Kadis ya. Ya. Baik. Ya, benar-benar. Oke. Pak Kadis ini kita mengerjakan, saya tambahkan sedikit, kita mengerjakan yang 2021 kemarin itu karena pengerjaannya kan multi years, jadi baru-baru diluncurkan karena proses persetujuan administrasi oleh SNI itu baru disetujui sekitar bulan-bulan Agustus, kemudian proses lelang, maka rata-rata itu seluruh paket pinjaman itu baru mulai dilaksanakan awal November ya. Jadi dia memang programnya multi years kontrak MYC dan dia akan selesai nanti di tahun depan. Oke. Tahun depan. Bisa dipastikan ini pada bulan Maret Pak atau sampai dengan pertengahan tahun depan. Sampai pertengahan tahun depan. Baik. Kita belajar dari pengalaman ya yang baik, ditingkatkan ya, dipertahankan begitu Pak Kadis ya, dan apa yang menjadi nilai minus ini akan diperbaiki. Apakah optimis Pak Kadis tahun depan, tahun 2022 NTT akan naik peringkat begitu ya? Dalam artian tahun 2021 ini kan 3 ya, kita berada di urutan ketiga. Apakah ada kemungkinan masuk ke urutan 1 dan juga 2 Pak Kadis? Ya, memang kerja-kerja kita ini kita bertujuan untuk menyelesaikan jalan provinsi kita dalam kondisi yang tidak mantap tadi. Bahwa soal dapat appreciate dari pemerintah pusat, yaitu adalah bonusnya. Tetapi paling tidak kita bertekad untuk menyelesaikan seluruh jalan kita yang dalam kondisi tidak mantap itu, sehingga tujuan kita NTT adalah dengan begitu maka ada multiplier effect, ada peningkatan ekonomi di masyarakat NTT khususnya. Sehingga kalaupun nanti ada apresiat, maka kami merasakan yaitu bersyukur sekali, itu memang benar-benar penghargaan yang luar biasa. Tapi sasaran kami adalah bagaimana untuk menyelesaikan seluruh jalan-jalan provinsi dalam kondisi tidak mantap itu. Nah, utang kami juga kan masih ada jalan-jalan yang belum dalam kondisi aspal. Walaupun kita sudah sentuh, tadi saya bilang kita kombinasi konstruksinya. Jadi ada yang aspal, ada yang tidak aspal. Maka ke depan kita akan mengaspalkan jalan-jalan yang dalam kondisi GO yang memang belum diaspal. Walaupun itu sudah sudah dinikmati oleh masyarakat karena waktu tempuh walaupun dengan GO sudah cukup tinggi. Kalau sebelumnya dengan kondisi yang rusak itu, kita jalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu rata-rata kecepatan tempuhnya bisa 10 sampai 15 km per jam. Nah, kalau kita GO maka waktu kecepatan tempuhnya sudah bisa meningkat cukup signifikan. Jadi dari sebelumnya 10-15, kalau dengan GO bisa 40 sampai 50 km per jam. Dengan demikian dia bisa memperpendek waktu tempuh. Jadi sasaran kami bukan untuk mengejar hadiah itu, tetapi paling tidak kami fokus untuk menyelesaikan jalan provinsi yang berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Baik Pak Kadis, reward dari kementerian ya, kita mendapat urutan ketiga nih. Harapan kedepannya seperti apa Pak Kadis? Ya, harapan ke depannya, jadi tugas besar ini kami bisa menyelesaikan dan kita berharap ada
dampak besar ya yang diharapkan, yaitu dengan adanya akses yang baik, aksesibilitas yang baik, maka bisa terjadi adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Kami berharap masyarakat menyambut aksesibilitas yang makin mudah ini dengan mengembangkan diri, melihat potensi-potensi ekonomi yang ada, sehingga bisa menyambut kondisi ini dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat. Kami melihat kondisi di lapangan sebelumnya itu mobil-mobil pickup tidak bisa menjangkau satu tempat. Tapi dengan kami melakukan GO, mobil-mobil pickup, mobil-mobil kecil sudah bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Artinya peluang-peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan berkebun dan memasarkan hasil-hasil itu sudah menjadi lebih mudah. Dan itu kami berharap adanya upaya-upaya masyarakat untuk menyambut terbukanya akses jalan ini dengan melakukan usaha-usaha produktif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kira itu harapan kami ke depannya. Nah, di satu sisi juga kami berharap masyarakat juga ikut memelihara jalan yang sudah dibangun. Nah, itu penting sekali, masyarakat juga merasa memiliki jalan itu. Demikian. Baik, Pak Kadis, berarti PR besarnya adalah masih tersisa 20-an kilo begitu ya, yang harus dikerjakan, dan juga jalan-jalan yang GO ini nantinya akan semua beraspal begitu Pak Kadis ya? Oke. Benar. Baik. Pak Kadis, terima kasih waktunya bersama RRI, sukses selalu bersama teman-teman di PUPR NTT. Salam sehat, salam tangguh. Ya, terima kasih, salam sehat untuk kita semua, khususnya untuk masyarakat NTT. Pro 1, channel inspirasi dan aspirasi. Tuntas sudah mendengar sesi wawancara untuk edisi penyiaran hari ini 24 Desember 2021. Topik-topik yang sudah kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini terkait dengan nama mantan Gubernur NTT almarhum Frans Lebura yang diusul jadi nama jalan di Labuan Bajo. Tadi juga sudah bersama Ketua DPC